Hai, kembali lagi bersama aku. Dan kali ini kita akan kembali menceritakan kisah Renegade Immortal nih teman-teman. Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler ya teman-teman. Dan buat kalian yang tidak suka alur bocoran atau spoiler seperti ini, boleh langsung di skip aja nih teman-teman. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja nih ke alur ceritanya. Iblis Ksuli-Guo yang ada di dalam tendon naga tidak tahan dengan daya pikat semua makanan lezat di hadapannya. Namun dia tidak berani keluar tanpa perintah Wang Lin, tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia tertawa dan melompat keluar dari tendon naga. Mengungkap bentuk aslinya, ia dengan cepat melompat ke seorang kultivator formasi inti yang melarikan diri. Tubuh kultivator itu bergerak sedikit sebelum akhirnya layu dan menjadi kerangka. Kabut merah keluar dari kepalanya dan dia tertawa. Itu terasa enak. Saya akhirnya bisa makan sekarang, jadi saya akan makan kenyang. Wang Lin menatap iblis Ksuli-Guo dan mengalihkan perhatiannya ke Li Muan. Wajah Li Muan pucat saat dia menatap iblis Ksuli-Guo sambil menggigit bibir bawahnya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia takut ketika iblis muncul. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan dingin menatap Ksuli-Guo. Ksuli-Guo dengan cepat pergi dan berpikir, siapa yang ingin berada di sebelahmu? Semakin jauh Anda, semakin baik. Terbaik jika aku tidak pernah melihatmu lagi. Dunia itu besar, betapa nyamannya menjadi bebas. Tetapi bahkan dia sendiri tahu bahwa itu hanya meminta terlalu banyak. Ksuli-Guo bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengejar para kultivator. Dia mengungkapkan senyum jahat dan baru saja akan melahap seorang kultivator, cahaya kemasan menembus dada kultivator. Dia mengutuk keras. Saat dia hendak melompat ke atas kultivator lain, ada kilatan cahaya kemasan lain. Setelah iblis Ksuli-Guo pergi, hati Li Muan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbalik ke arah Wang Lin dan bertanya, mata Wang Lin menyala. Tidak ada kultivator lain dalam jarak 100 meter darinya. Semua kultivator yang mati dibungkus oleh tendon naga dan terbang di belakangnya seperti jubah. Pertempuran ini menyebabkan nama Wang Lin menyebar di seluruh area Nandou. Setidaknya ada 1000 mayat tersebar di belakangnya menutupi langit. Panis merah di atas kepalanya telah berubah dari godaan besar ke tanda seorang kultivator yang kuat. Wang Lin dengan tenang sambil menatap dua sinar cahaya yang datang ke arahnya dari jarak lebih dari 1000 km. Dia menutup matanya sebentar sebelum berbalik dan pergi. San Guanmo, Munan, Mu Bei, apakah kalian bertiga sudah cukup melihatnya? Suara dingin terdengar di dalam kepala ketiganya. Tubuh San Guanmo menggigil ketika dia memfokuskan dirinya sekali lagi dan terbang ke arah dua kultivator lainnya. Hatinya benar-benar kacau sekarang. Meskipun dia tahu bahwa setan ini kuat, dia tidak berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Mantra kematian benar-benar mengerikan. Jika aku tidak mati kali ini, maka tidak peduli apapun, saya harus mencoba mengolahnya. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku bisa berjalan menyamping di bagian luar lautan setan. Sang Guanmo menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi merasa sedih menyerahkan esensi darah jiwanya. Tidak peduli dimanapun mereka, yang kuat akan dihormati. Ini terutama berlaku untuk lautan setan. Sikap Munan dan Mu Bei menjadi sama dengan Sang Guanmo. Dengan kekuatan yang dimiliki iblis ini, sekte jahat melawan tidak punya peluang untuk menang. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus mengikuti iblis yang kuat. Keduanya saling memandang sebelum mengepalkan gigi mereka dan dengan cepat mengikuti Sang Guanmo. Sang Guanmo memandang salah satu orang dan tertawa. Haha, kalau bukan orang tua Ouyang. Kami belum pernah bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama, jadi mari kita berhubungan intim sebentar. Dia segera menyentuh pedang di belakang punggungnya. Pedang hitam itu terbang keluar dan menyerbu ke arah orang tua itu. Adapun saudara-saudaramu, meskipun mereka berdua kultivator formasi inti tahap awal, mereka terbiasa bertarung bersama. Mereka bertarung pada posisi yang kurang menguntungkan tetapi masih bisa bertahan sebentar. Tatapan Wang Lin menyapu para kultivator formasi inti yang berjarak 1000 km dan matanya menjadi dingin. Kultivator yang selamat sudah melarikan diri ke kejauhan. Mereka semua berharap bisa menumbuhkan sepasang kaki ekstra untuk melarikan diri lebih cepat. Sosok Wang Lin sekarang terukir dalam hati mereka dan tidak akan pernah menghilang. Di antara 4 kultivator formasi inti tahap pertengahan yang tersisa menonton dari jarak 1000 km, pria tua dengan kulit kemerahan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan hendak pergi.
Seorang pria dan wanita berdiri 10 kaki di belakangnya. Mengambang di atas kepala laki-laki itu adalah simbol menghukum merah darah. Kultivator yang tersisa memperhatikan apa yang salah dan semua mengambil harta mereka seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bertindaklah terlebih dahulu. Wang Lin memindai mereka berempat dan dengan dingin berkata, "Enyahlah." Di antara keempatnya hanya pria tua yang siap untuk pergi mengungkapkan ekspresi rasa terima kasih dan dengan cepat pergi. 3 wajah yang tersisa berubah dari merah menjadi putih saat mereka perlahan mundur. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata, "Masalah hari ini." Limuan diam-diam menghela nafas dan berpikir, kenapa kamu tidak cepat pergi? Apa gunanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini? Benar saja sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Ji-realmnya terbang keluar dan mata kultivator itu segera menjadi merah darah. Dia memegang kepalanya sebelum meledak dengan ledakan dan inti emas berlumuran darah terbang ke tangan Wang Lin. 2 kultivator yang tersisa berbalik dan berlari tanpa sepatah kata pun. Wang Lin menatap keduanya. Dia meninggalkan jejak pada mereka dengan Ji-realmnya. Pada saat ini, kultivator yang melawan Sang Guanmo mengeluarkan teriakan menyedihkan dan dengan cepat lari. Saat dia melarikan diri, pedang iblis dan kristal tiba-tiba muncul di depannya. "Berhentilah mencuri dariku. Yang ini milikku, punyaku." Namun, dia masih terlambat selangkah. Setelah kilatan cahaya kemasan, sebuah lubang besar muncul di dada salah satu kultivator. Setelah setengah jam, kultivator yang melawan saudara Munan dan Mu Bei meninggal di bawah serangan menyelinap dari Sang Guanmo. Wang Lin memasukkan pedang kristal itu ke dalam tubuhnya lagi dan iblis es Uli Guo dengan enggan kembali ke tendon naga. Terus memimpin jalan. Memiliki pijakan di sini, ia harus memamerkan kekuatannya dan Fighting Evil Sekte adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Pada saat ini, Munan dan Mu Bei sangat menghormati Wang Lin dari lubuk hati mereka. Terutama Mu Bei yang menunjukkan rasa hormat tanpa batas di matanya saat ia dengan cepat memimpin jalan ke sekte jahat melawan. Sebelum Wang Lin, sejumlah besar mayat memancarkan aura yang mematikan. Tampilan ini lebih efektif daripada kata apapun. Banyak kultivator yang memiliki niat jahat yang melihat ribuan mayat segera menjadi pucat dan mundur, takut terjebak dalam kekacauan ini. Hasilnya, kecepatan mereka meningkat. Saat Wang Lin terbang, ia menyesuaikan Ji-realmnya. Setelah digunakan selama ini, itu rusak, jadi itu duduk di dalam kesadarannya dan perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Pada siang hari kedua, sekte jahat melawan muncul di depan mata. Ji-realm Wang Lin telah pulih pada saat ini. Melihat gunung, puncak gunung telah berubah menjadi bentuk naga. Sepertinya ada naga yang duduk di atas gunung. Di atas kepala naga itu berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Wajahnya gelap dan tatapannya dingin ketika dia menatap Wang Lin. Di udara melayang 10 kultivator formasi inti. Bersama-sama mereka membentuk formasi pedang. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua mengungkapkan ekspresi kompleks. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kejutan. 10 membentuk lingkaran dengan 10 pedang terbang saling bertautan di tengah. Pedang itu pecah ketika mereka saling mengenai, menyebabkan percikan terbang keluar. Orang di atas kepala naga itu melambaikan tangannya. Mata naga menyala dan gelombang energi spiritual keluar dari naga. Ada 1 penggarap berdiri di masing-masing sisik naga. Dengan kilauan pedang mereka, sepertinya naga itu masih hidup. Sang Guanmo mencari dengan hati-hati sedikit dan berkata, "Formasi naga pertempuran hebat." Mu Bei dengan cepat menjelaskan formasi naga pertempuran hebat ini adalah formasi yang melindungi sekte Fighting Evil Sekte. Rumor mengatakan bahwa hanya kultivator tingkat Nascent Soul yang dapat menerobosnya, tetapi tidak banyak di sekte yang percaya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di daerah ini yang memiliki formasi sekuat itu. Wang Lin sedikit mahir dalam formasi, dan setelah melihatnya sebentar, Limuan tiba-tiba berkata, "Ini bukan formasi, tetapi mantra menakjubkan yang menyalurkan jiwa semua orang di naga ke orang di atas kepala, memberinya tingkat kultivasi tertentu." Pada saat ini, orang yang berdiri di atas naga mata kepala naga menyala dan dia berteriak, "Rekan kultivator yang memiliki tanda hukuman, aku adalah Master Sekte Fighting Evil, Ji Donglei, dengan 13,562 murid Sekte Fighting Evil. Karena kepala penatua Qian Kun memprovokasi Anda membunuhnya bukan masalah besar, tetapi kemudian Anda datang ke sini. Jika Anda memenangkan pertempuran ini, seluruh Sekte Fighting Evil akan mendengarkan Anda, tetapi jika Anda kalah, maka jangan salahkan orang tua ini karena mengambil pil kultivasi Anda. Apakah Anda berani bertarung?" Suaranya meraung seperti guntur dan menyebar ke seluruh area.
Semua 13.562 murid berteriak pada saat yang sama, menciptakan gelombang suara yang memisahkan awan di langit. Mulai dari dasar naga dan dengan cepat maju ke atas, lebih dari 10.000 pedang terbang bersinar dan membentuk cincin energi spiritual. Semakin tinggi, semakin padat cincin itu dengan yang di atas memancarkan tekanan kuat. Pada saat yang sama, 10 kultivator formasi inti dengan cepat terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin melepaskan limuan dan melompat maju dengan kilat merah berkedip di matanya. 10 tubuh kultivator bergetar. Mereka tidak berani bergerak maju. 10 orang ini telah menggunakan berbagai metode untuk mempelajari kekuatan Wang Lin dalam beberapa hari ini. Jadi ketika mereka melihat Wang Lin menyerang mereka tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Pandangan Wang Lin menyapu mereka sebelum menyeret tendon naga di belakangnya, menyebabkan ribuan tubuh terbanting membentur naga itu. Ketika ribuan tubuh bertabrakan dengan naga, mereka menjadi tembok besar kabut merah. Ini berkat penghalang perlindungan. Tiba-tiba, seluruh formasi perlindungan dari sekte Fighting Evil diwarnai merah gelap. Semua cincin berkumpul di orang tua di kepala naga. Aura yang kuat datang dari tubuhnya, lalu pakaiannya robek ketika dia tiba-tiba tumbuh beberapa kali ukuran aslinya. Ji Donglei menghilang lagi dan Wang Lin mundur sekali lagi sejauh 700 kaki. Pada jarak ini dia mulai berpikir. Ji Donglei mengerutkan kening saat dia menatap Wang Lin dan mencibir. Apa artinya ini? Mata Wang Lin mengungkapkan perhatian. Ekspresi sebelum dia berkata, aku tidak akan bertarung lagi. Dengan itu dia terbang ke sisi Li Muan dan meraih pinggangnya. Dia pindah ke gunung 1000 kaki jauhnya duduk dan mencibir pada Ji Donglei. Ji Donglei mengerutkan kening lebih keras dan berkata dengan nada berat, jika itu masalahnya, maka hal ini. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan Wang Lin. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sinar cahaya putih. Cahaya berubah menjadi harimau ganas yang menerkam Wang Lin. Pada saat yang sama, tangan kanannya melambai dan jaring listrik muncul. Jaring dengan cepat terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap tenang saat dia menyeringai. Saat harimau melompat ke arahnya, iblis di dalam tendon naga melompat keluar dan memakan harimau itu. Pada saat yang sama, pedang kristal terbang keluar dan jaring di sekitarnya mengeluarkan bunyi letupan. Setelah beberapa serangan dari pedang, jaring listrik hancur berkeping-keping. Adapun Ji Donglei, nyala es yang memancarkan gelombang energi dingin muncul di tangan Wang Lin. Saat api es muncul, ekspresi Ji Donglei berubah dan dia segera mundur. Tetapi pada saat itu, dia melihat kilat merah di mata Wang Lin bergerak dan jiwanya bergetar. Kejutan pada jiwanya menyebabkan tubuhnya berhenti. Akibatnya, api es menghantam dadanya. Es cepat menyebar dan darah keluar dari mulutnya. Dia dengan cepat mundur dan tidak berhenti sampai dia berada dalam jarak 300 kaki dari kepala naga. Kedua tangannya membentuk segel dan mengenai dadanya beberapa kali. Lalu dia makan beberapa pil dan mengaum. Baru saat itulah es yang sudah menutupi setengah dari tubuhnya mulai menyusut kembali ke dadanya dan kemudian dipaksa keluar. Api es berkedip, warnanya telah redup saat terbang kembali ke tangan Wang Lin. Sejak awal, Wang Lin tidak mengambil inisiatif dan hanya berdiri 1000 kaki tingkat kultivasi kepala sekte turun. Ekspresi Ji Donglei sangat mengganggu. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi setinggi ini, dia tidak bisa benar-benar menggunakannya. Meskipun tebakan Wang Lin sedikit salah, itu tidak jauh dari kebenaran.